Indonesia saat ini tengah berada di puncak struktur kependudukan yang sangat menguntungkan, di mana jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Fenomena yang disebut bonus demografi ini adalah momentum langka yang hanya terjadi sekali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Secara teoritis, melimpahnya tenaga kerja muda ini seharusnya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang dahsyat untuk membawa Nusantara melompat dari negara berkembang menjadi negara maju. Namun, sejarah dunia mencatat bahwa banyak bangsa justru gagal memanfaatkan momentum ini dan berakhir dengan kemiskinan permanen karena tidak siap secara mental dan kualitas. Bonus demografi bukanlah sebuah kepastian kesuksesan, melainkan sebuah peluang yang memiliki batas waktu. Jika usia produktif ini memiliki keterampilan yang tepat dan lapangan kerja yang luas, maka tabungan nasional akan meningkat dan investasi akan meledak. Namun, kita harus sadar bahwa jendela waktu ini akan tertutup saat generasi muda ini mulai menua. Jika kita tidak mampu menjadi negara kaya sebelum kita menjadi bangsa yang tua, maka Indonesia akan terjebak dalam kemiskinan abadi atau yang disebut middle income trap. Inilah mengapa transformasi SDM daya manusia menjadi jauh lebih mendesak dibandingkan pembangunan fisik. Apapun saat ini, logika bonus demografi menuntut adanya kesesuaian antara apa yang diajarkan di institusi pendidikan dengan apa yang dibutuhkan oleh industri masa depan. Saat ini, kita melihat kesenjangan yang lebar antara lulusan sekolah dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Jutaan anak muda lulus setiap tahun. Namun, banyak dari mereka tidak memiliki keahlian praktis yang bisa langsung digunakan. Jika kondisi ini dibiarkan, maka melimpahnya jumlah manusia bukan lagi menjadi aset nasional, melainkan menjadi beban tanggungan negara yang sangat berat. Karena tingginya angka pengangguran, terdidik, keberhasilan Korea Selatan dan Jepang di masa lalu dalam memanfaatkan bonus demografi terletak pada disiplin nasional dan penguasaan teknologi sejak dini. Mereka tidak hanya mengandalkan jumlah orang, tapi mengandalkan kualitas otak dan etos kerja yang militan. Indonesia harus belajar bahwa jumlah penduduk yang besar tanpa kualitas yang unggul hanya akan menjadikan kita sebagai pasar bagi produk bangsa lain, bukan menjadi pemain utama. Kita harus merubah pola pikir dari penonton menjadi penggerak, dari buruh menjadi inovator, agar bonus demografi ini benar-benar menjadi berkah bagi Nusantara. Oleh karena itu, segmen pertama ini menekankan bahwa bonus demografi adalah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi turbo yang mempercepat kemajuan kita menuju Indonesia Emas 2045, atau justru menjadi beban yang menenggelamkan kapal besar kita. Pilihan ada di tangan kita hari ini. Apakah kita akan terus terlena dengan jumlah, atau mulai fokus pada kualitas? Revolusi Sundem, daya manusia, harus dimulai dari kesadaran bahwa waktu terus berjalan, dan momentum ini tidak akan pernah datang untuk kedua kalinya. Jika bonus demografi tidak dikelola dengan revolusi pola pikir, ia akan berubah menjadi bom waktu sosial yang sangat mengerikan. Bayangkan jutaan anak muda di usia produktif yang memiliki energi besar, namun tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak. Frustrasi massal ini adalah bahan bakar paling efektif untuk memicu ketidakstabilan politik, radikalisme, dan kriminalitas. Sejarah mencatat fenomena Arab Spring di Timur Tengah dipicu oleh ledakan pemuda yang tidak memiliki masa depan ekonomi. Indonesia tidak boleh mengabaikan tanda-tanda ini jika kita ingin menjaga persatuan nasional tetap utuh. Ancaman bom waktu ini diperparah dengan masuknya era otomatisasi dan kecerdasan buatan AI yang mulai menggantikan pekerjaan-pekerjaan rutin yang biasanya diisi oleh tenaga kerja muda. Jika SDM daya manusia kita hanya memiliki keterampilan rendah, maka mereka akan tersingkir oleh mesin-mesin yang jauh lebih efisien. Kita akan menghadapi situasi di mana jumlah tenaga kerja melimpah, namun mereka tidak dibutuhkan oleh industri karena keahlian mereka sudah usang. Inilah kiamat tenaga kerja yang harus kita hindari melalui desain ulang kurikulum pendidikan yang lebih adaptif terhadap teknologi masa depan, pola
pikir yang masih mengandalkan ijazah sebagai satu-satunya tiket kesuksesan harus segera ditinggalkan. Dunia industri saat ini lebih menghargai skill dan kemampuan adaptasi daripada sekadar lembaran kertas formal. Jika sistem pendidikan kita masih terjebak pada metode hafalan dan teori tanpa praktik, kita sebenarnya sedang memproduksi pengangguran intelektual secara massal. Bom waktu ini akan meledak ketika para lulusan sarjana tidak mampu bersaing dengan algoritma atau tenaga kerja asing yang lebih kompeten di tanah air sendiri. Selain itu, beban ekonomi akan meningkat drastis jika bonus demografi gagal. Penduduk usia produktif yang tidak bekerja tetap harus makan dan mendapatkan layanan kesehatan. Namun mereka tidak memberikan kontribusi pajak bagi negara. Hal ini akan menyebabkan anggaran negara tersedot untuk subsidi sosial yang tidak produktif, alih-alih untuk pembangunan infrastruktur strategis. Secara perlahan, kekuatan ekonomi Indonesia akan layu karena terbebani oleh populasi yang besar namun tidak produktif, menjadikan kita raksasa yang rapuh dan mudah didikte oleh kekuatan luar. Revolusi SDM Seres mampu menjinakkan bom waktu ini sebelum meledak. Caranya adalah dengan menciptakan ekosistem kewirausahaan dan pelatihan vokasi yang masif di seluruh penjuru Nusantara. Anak muda kita tidak boleh dididik hanya untuk menjadi pencari kerja, tapi harus menjadi pencipta lapangan kerja. Jika pola pikir ini tidak berubah, maka tahun 2045 bukan menjadi tahun keemasan, melainkan tahun di mana kita harus membayar mahal atas kelalaian kita dalam mendidik generasi muda saat ini. Pilar utama dari revolusi Swenber, daya manusia, adalah merubah pola pikir atau mindset dari mentalitas buruh menjadi mentalitas tuan rumah di negeri sendiri. Selama berabad-abad, penjajahan telah mewariskan mentalitas inlander yang merasa inferior dan cukup puas hanya dengan menjadi pekerja bawahan. Pola pikir ini masih terbawa hingga sekarang dalam sistem pendidikan dan lingkungan sosial kita. Kita harus menghapus paradigma bahwa sukses adalah bekerja di kantor besar milik asing, dan mulai membangun paradigma bahwa sukses adalah menguasai teknologi dan memiliki kemandirian ekonomi melalui inovasi asli Nusantara. Kemandirian mental adalah syarat mutlak untuk memanfaatkan bonus demografi. SDM daya manusia Indonesia harus memiliki kepercayaan diri bahwa kita mampu menciptakan teknologi yang setara atau bahkan lebih baik dari bangsa Barat atau Cina. Revolusi ini dimulai dari cara kita mendidik anak-anak di rumah dan di sekolah. Mereka tidak boleh dilarang untuk kritis atau bertanya mengapa. Kreativitas dan keberanian untuk mengambil risiko adalah aset yang jauh lebih berharga daripada kepatuhan buta pada instruksi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang rakyatnya berani berpikir di luar kotak. Thinking out of the box, kita juga harus merubah pandangan terhadap kegagalan. Di budaya kita, gagal seringkali dianggap sebagai aib. Sementara di negara superpower seperti Silicon Valley, kegagalan adalah bagian dari proses belajar menuju kesuksesan. Ketakutan akan kegagalan membuat anak muda kita ragu untuk berinovasi dan lebih memilih jalan aman sebagai pegawai. Pola pikir aman inilah yang membelenggu potensi besar bonus demografi kita. Revolusi SDM daya manusia berarti menciptakan lingkungan yang menghargai setiap upaya inovasi, meskipun harus melewati serangkaian kegagalan terlebih dahulu. Selain itu, literasi digital dan kemampuan berpikir logis harus menjadi standar dasar baru bagi setiap warga negara. Kita tidak boleh hanya menjadi konsumen konten di media sosial, tapi harus menjadi produsen solusi digital. Pola pikir konsumtif yang hanya mengejar gaya hidup harus diubah menjadi pola pikir produktif yang mengejar nilai tambah. Jika SDM daya manusia, kita hanya bangga memiliki gadget terbaru tanpa tahu cara membuat aplikasinya, maka kita hanyalah sapi perah bagi raksasa teknologi global. Mengubah pola pikir adalah perjuangan terberat, karena ia berkaitan dengan budaya dan kebiasaan. Namun, ini adalah satu-satunya jalan agar bonus demografi tidak menjadi bencana. Pemerintah, tokoh masyarakat, dan media harus bersinergi untuk terus menyuarakan narasi kemandirian dan keunggulan. Nusantara membutuhkan generasi yang memiliki mentalitas singa,
berani, mandiri, dan berdaulat, bukan generasi domba yang hanya mengikuti arus tanpa tahu kemana mereka akan dibawa oleh perubahan zaman. Daya manusia tidak akan lengkap tanpa adanya kedaulatan intelektual. Selama ini, standar pengetahuan, kurikulum, dan cara kita memandang masalah seringkali berkiblat sepenuhnya pada teori-teori Barat yang belum tentu cocok dengan konteks Nusantara. Kita sering menganggap sesuatu yang datang dari luar negeri pasti lebih baik, sementara kearifan lokal dan inovasi dalam negeri sering dipandang sebelah mata. Kedaulatan intelektual berarti keberanian untuk mengembangkan teori, teknologi, dan solusi yang berbasis pada kebutuhan dan karakter asli bangsa Indonesia sendiri. Kita harus berhenti menjadi pengutip dan mulai menjadi penemu. Revolusi Sundem, daya manusia, menuntut para akademisi dan peneliti kita untuk fokus pada masalah-masalah nyata di tanah air, seperti hilirisasi komoditas, ketahanan pangan, dan kedaulatan maritim. Bonus demografi memberikan kita ribuan anak muda cerdas yang jika diarahkan untuk melakukan riset strategis, akan mampu memutus ketergantungan kita pada teknologi asing. Inilah kedaulatan yang sesungguhnya, saat kita tidak lagi perlu mengimpor otak untuk membangun jembatan, bendungan, atau sistem satelit kita sendiri. Penjajahan pengetahuan juga terjadi melalui standarisasi global yang seringkali meminggirkan talenta lokal yang tidak memiliki gelar formal, namun memiliki keahlian luar biasa. Revolusi sumber daya manusia harus mampu mengakomodasi talenta ini melalui sistem rekognisi keahlian yang adil. Kita butuh banyak praktisi hebat di lapangan, bukan hanya ahli teori di belakang meja. Kedaulatan intelektual berarti kita yang menentukan standar kompetensi bangsa kita sendiri, bukan ditentukan oleh lembaga-lembaga asing yang tidak memahami realitas di lapangan. Selain itu, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual haki, karya anak bangsa, harus menjadi prioritas. Jangan sampai fenomena hebat anak muda Indonesia justru dipatenkan dan diproduksi oleh negara lain karena kurangnya dukungan dari dalam negeri. Negara harus hadir sebagai pelindung dan pembeli pertama bagi inovasi lokal. Jika kita terus meremehkan produk dalam negeri, jangan heran jika SDMJ terbaik kita lebih memilih bekerja untuk perusahaan asing. Brain drain, menjaga otak terbaik tetap di Indonesia, adalah bagian penting dari menjaga kedaulatan nasional. Pada akhirnya, kedaulatan intelektual adalah tentang harga diri bangsa. Bonus demografi harus diisi oleh manusia-manusia yang bangga dengan identitasnya dan yakin dengan kemampuan otaknya. Kita harus membangun pusat-pusat keunggulan, Centers of Excellence, yang diakui dunia di bumi Nusantara. Saat kita mampu mengekspor teknologi dan ilmu pengetahuan, saat itulah Indonesia benar-benar berdaulat secara intelektual. Revolusi SDM, daya manusia adalah jalan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban baru di masa depan. Melihat jauh ke depan, keberhasilan revolusi STEM, daya manusia, akan menjadi penentu tunggal. Apakah Indonesia akan menjadi raksasa dunia atau hanya menjadi sejarah kegagalan? Di tahun 2045, kita membayangkan sebuah bangsa yang tidak lagi bergantung pada ekspor komoditas mentah, melainkan mengekspor inovasi tingkat tinggi ke seluruh dunia. Generasi bonus demografi hari ini akan menjadi pemimpin-pemimpin yang membawa Indonesia menguasai rantai pasok global dan menjadi penyeimbang kekuatan di panggung internasional. Ini adalah visi tentang Nusantara yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Investasi pada manusia adalah investasi dengan return tertinggi yang pernah ada. Pembangunan IKN, infrastruktur jalan tol, dan smelter nikel tidak akan ada artinya jika tidak dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten dan patriotik. Bangunan fisik bisa hancur, namun pengetahuan dan mentalitas pemenang akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah esensi dari pembangunan berkelanjutan yang sesungguhnya. Membangun manusianya sebelum membangun gedungnya. Indonesia emas adalah Indonesia yang rakyatnya memiliki kualitas hidup standar dunia, namun tetap memiliki hati yang mencintai tanah airnya. Pola pikir yang baru harus mendarah daging
dalam setiap kebijakan publik. Pemerintah harus berani mengalokasikan anggaran pendidikan, bukan hanya untuk gedung sekolah, tapi untuk meningkatkan kualitas guru dan riset terapan. Sinergi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan harus menjadi ekosistem yang solid dan tidak terputus. Jika integrasi ini berhasil, maka setiap anak muda Indonesia akan memiliki jalur yang jelas menuju masa depannya. Dan bonus demografi akan menjadi aliran energi yang tak habis-habisnya bagi kemajuan bangsa. Kita tidak punya banyak waktu. Jendela kesempatan bonus demografi akan segera tertutup dalam 2 dekade mendatang. Setiap hari yang kita lalui tanpa melakukan revolusi pola pikir adalah satu langkah lebih dekat menuju ledakan bom waktu sosial. Mari kita jadikan diskusi tentang kedaulatan SDM, daya manusia ini, sebagai momentum untuk bergerak serentak. Tidak ada kata terlambat untuk mulai merubah pola pikir, namun tidak ada waktu lagi untuk terus menunda perubahan yang mendasar ini. Sebagai penutup, revolusi sumber daya manusia adalah panggilan jihad kita di abad ke-21. Ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa anak cucu kita tidak lagi menjadi pelayan di negeri sendiri, melainkan menjadi pemimpin bagi kemajuan dunia. Mari kita jinakkan bom waktu ini dan ubah menjadi kembang api kemenangan yang akan menerangi langit. Nusantara di tahun ke-2045. Indonesia emas bukanlah hadiah, melainkan hasil dari keringat dan perubahan pola pikir kita hari ini.